Pangeran kelima, kamu bersama mereka membuat minyak cabai. Biarkan Junsu memilih secara buta. Jika dia memilih milikmu, kamu bisa bertemu dengannya. Bagaimana mungkin? Aku sendiri punya bronkitis. Terakhir kali aku menggoreng cabai, hampir saja paru-paruku keluar. Kamu jelas-jelas menyusahkanku. Kalian Sinchuan menggunakan nama perjanjian damai. Menikahi Junsu kami tapi tidak memperlakukannya dengan baik. Inilah yang menyusahkan kami. Ini kesalahan kami menerima. Baik. Asalkan Tuan Cuanmu bisa meredakan amarah, aku menerima. Sampai sekarang yang kalian pikirkan hanya membuat Tuan Chuan tenang. Benar-benar tidak mengerti hidup. Apa maksudnya ini? Cepatlah, mereka sudah pergi. Cepat, cepat. Aku mengerti. Tadi petugas wanita itu bilang kami tidak mengerti hidup. Karena dari awal kami hanya memikirkan menyelesaikan tugas. Membuat Tuan dan Cuan senang. Tapi kami datang ke sini untuk membuat Jingjing berubah pikiran. Pangeran kelima, coba bayangkan, meskipun kamu tidak terlalu suka Dan Cuan, tapi ini adalah rumah Jingjing. Di sini wanita dihormati, dia hidup bebas di Dan Cuan. Tapi di Sinchuan dia hanya sendirian. Setiap hari yang bersamanya hanya kamu. Tapi kamu baik padanya hanya untuk mengambil selir. Mana mungkin dia tidak sedih? Sebenarnya mereka tidak bermaksud menyiksamu. Hanya ingin memberitahumu bagaimana hidup wanita Dan Cuan. Kamu pikir, kamu tidak nyaman di sini? Bukankah Shang Guanjing juga begitu di Sinchuan? Silakan Junsu mencicipi 5 jenis minyak cabai ini. Aishan Kabai. Kamu sudah tahu mana yang dia buat. Itu juga berarti kamu bisa tidak memilih itu. Perintah Tuan Dan Chuan. Meski sudah jelas, Junsu memilih bumbu buatan Pangeran kelima Sinchuan. Maka pasangan suami istri boleh bertemu. Sekarang Junsu memang memilih Pangeran kelima. Tapi moral pangeranmu buruk, Tuan Chuan menarik kembali perintahnya. Kalian ini hanya mempermainkanku. Pangeran kelima, aku memang mempermainkanmu. Kamu punya perasaan sendiri tapi tidak berusaha. Malah di malam pertengahan musim gugur, berusaha menyenangkan adikku. Dia sangat senang, ternyata kau hanya mempermainkannya. Hanya untuk mengambil selir mengisi kekosongan hati. Kau berani mempermainkan adikku? Aku pasti akan membuatmu merasakan hal yang sama. Pemimpin Dan Cuan, ini adalah surat perintah yang harus ditunjukkan kepada pemimpin Sinchuan. Kau bermain-main seperti ini. Apakah kau ingin mempermalukan negeriku? Pangeran Kinom, kita berdua tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Jika ini naik ke tingkat antar negeri, kau pikir Dan Chuan akan takut? Pemimpin Dan Cuan, hati-hati dengan ucapanmu. Perhatian negeriku terhadap negerimu sudah kau lihat. Tapi mengingkari janji seperti ini, bukanlah tindakan seorang pemimpin negeri. Apa yang kalian pikirkan tentang seorang pemimpin negeri? Adalah bisa mengorbankan kepentingan sendiri untuk orang lain. Tapi Dan Chuan sama sekali tidak seperti itu. Tidak bisa melindungi rakyat sendiri, tidak pantas menjadi pemimpin negeri. Maksud pemimpin Dan Cuan adalah ingin agar kakak kelimaku dan putri bercerai. Jika pangeran kelima bukanlah orang yang bisa membuat adikku bahagia,
Mungkin bercerai lebih baik untuk semua orang. Tidak masuk akal. Leluhur, jangan seperti ini, boleh tidak? Anda sendiri cari maki, hamba tidak bisa menghalangi. Anda tidak bisa menyulitkan tuan muda kami menyelesaikan tugas. Tenang saja, aku tidak akan menyulitkan adik keenam. Katakan saja pada mereka aku kabur dari rumah. Suruh raja mengeluarkan surat pencarian untukku. Kok bisa sampai dicari? Pergi, bukan, minggir, enyah. Pangeran kelima, jangan sentuh aku. Pangeran kelima, kau juga tidak bisa seenaknya seperti ini. Lalu bagaimana denganku? Kalau pemimpin dan cuan terus-terusan seperti ini, aku jadi bingung hidup. Tuan muda, Anda harus berpikir seperti ini. Dua negeri pasti akan berselisih. Kalau sudah berselisih, sangat mungkin akan berperang. Kalau benar-benar berperang, Anda akan dikenang sepanjang masa. Sudah, berperang atau tidak, apa hubungannya dengan dia? Kakak kelima, aku dukung kau kabur. Adik Kinom. Kau kabur duluan, aku akan menangkapmu kemudian. Bisa juga untuk membuka jalan bagi adik. Tapi mungkin akan dipatahkan kedua kaki oleh ayah. Tapi jalan yang tidak bisa kau tempuh, adik akan membantumu. Juga tidak menghalangimu mengambil selir. Sekarang juga kabur. Kaki. Pangeran kelima, kau sudah besar. Kenapa masih tidak mengerti? Kenapa semua orang datang ke sini? Kau seorang pangeran yang mulia. Bukankah seharusnya lebih memikirkan perdamaian antara dua sungai? Aku tahu kau tidak punya perasaan dengan Shangguan. Aku juga tidak suka pangeran keenam. Hanya untuk Ji Chuan aku tetap di sini. Maksudku, aku tidak pantas untukmu, kau juga tidak menyukaiku, sungguh menyedihkan. Bukan itu maksudku. Bagaimana dengan urusanku? Kami punya kekhawatiran. Mari buat perjanjian dan bicara langsung dengan penguasa dan cuan. Tulislah perjanjian dengan tulus, siap menerima hukuman apapun. Mungkin masih ada harapan. Apa ini bisa berhasil? Paduka, Penjajah Kinam Sinjuan meminta audiensi. Penguasa dan cuan. Pangeran keenam, silakan langsung bicara. Pernikahan ini adalah bukti persekutuan dua sungai, Paduka membela putri. Hanya agar hidupnya lebih baik setelah kembali ke Sinchuan. Tapi beraniku tebak, Paduka tidak puas dengan persekutuan 100 tahun ini. Dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan pada Sinchuan. Berdasarkan apa kau berkata begitu? Setiap 3 tahun pemilihan 9 sungai, dan Cuan selalu cari alasan. Hanya saat dilanda banjir dan bencana, butuh bantuan Sinchuan. Baru dengan berat hati mengirim gadis yang cocok untuk dinikahkan. Dan Cuan memperlakukan wanita setara, tidak tega melihat rakyat menderita. Dan tanggung jawab ini sering jatuh pada keluarga Paduka sendiri. Benar? Tempat yang meremehkan wanita, memperlakukan mereka seperti barang. Untuk ditukar, dikorbankan, digadaikan. Dan Cuan sama sekali tidak seperti itu. Apalagi ini adalah perbuatan pangeran kelima. Memalukan martabat dan Cuan. Meski aku setuju Jinger kembali, mungkin angkatan lautku tidak akan setuju. Dan Cuan dilanda banjir, beruntung Sinchuan membantu. 7 sungai lain juga bergantung pada Sinchuan, jika perang terjadi. Dan Cuan mungkin akan terisolasi tanpa bantuan. Kau menginginkanku? Hamba tidak berani. Tapi kita semua tahu, perdamaian menguntungkan semua orang. Persekutuan 100 tahun ini tidak boleh diganggu-gugat. Aku hanya ingin membuat kesepakatan dengan penguasa dan Cuan. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Aturan persekutuan melalui pernikahan bisa diubah. Sekarang bukan waktunya, tapi mungkin nanti. Aku ingin memberikan janji pada Paduka. Jika suatu hari aku punya suara, pasti akan mengubah sistem pernikahan politik yang tidak adil ini.
Pangeran keenam sangat pandai diplomasi. Tapi mengapa aku harus percaya padamu? Kau tetap saja putra mahkota Sinchuan. Apakah kau benar-benar mempertimbangkan kepentingan Dan Chuan? Bukan hanya untuk Dan Chuan, tapi untuk seluruh 9 cuan. Pernikahan politik sering memaksa orang. Daripada menjadi pasangan yang sengsara, lebih baik kita berpegang pada kepentingan bersama. Sekarang daerah luar fokus pada perdagangan. Bukankah hubungan bisnis lebih bisa diandalkan daripada pernikahan? Zaman berubah. Sinchuan tidak pantas disebut baru jika tetap kolot. Putra mahkota keenam, aku tak menyangka. Kau berani berbicara begitu belak-belakan di Dan Chuan. Aku dan penguasa Dan Chuan memang sepaham. Tak ada salahnya berbicara jujur. Selain itu, jika putri bersedia kembali ke Sinchuan, kami akan mengendalikan kakak kelimaku. Dia tak akan diperlakukan buruk lagi. Hanya ini yang bisa kusampaikan. Silakan penguasa Dan Chuan pertimbangkan. Siang nanti aku akan berlatih memanah di lapangan dengan adikku untuk melatih prajurit. Terima kasih, penguasa Dan Chuan. Tak kusangka dia begitu hebat. Keren kan? Menyesal tidak memperlakukannya dengan baik? Kubayangkan dulu, dia memukulku mungkin hanya pakai 30% kemampuannya. Kalau tidak, mungkin kuburanku sudah ditumbuhi rumput sekarang. Panahannya bagus sekali. Shangguan, bukan. Shangguan. Shangguan, dengarkan aku. Shangguan, aku susah payah datang ke sini. Shangguan, dengarkan satu kalimat saja. Aku datang jauh-jauh untuk menemuimu. Aku bahkan sudah menandatangani perjanjian untuk tidak pernah mengambil selir. Maafkan aku kali ini, boleh tidak? Kau tidak tahu betapa sulitnya aku melewati rintangan untuk menemuimu. Tahan Jia. Barang-barang itu belum pernah kulihat atau kudengar sebelumnya. Penguasa Chuan. Aku akan membalut lukamu. Kok bisa sekuat ini? Kakak, jangan terlalu menakut-nakutinya. Dia mudah ketakutan. Jinjing tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Apa maumu? Berlebihan sekali. Aku cuma ingin menemuinya. Apa? Kau ingin mencabut nyawaku? Putri Dan Chuan bukan sembarang orang yang bisa kau temui. Kecuali kau lulus ujian kami. Ayo. Adu Panahan. Jika kau mengalahkannya, adikku akan memberimu kesempatan lagi. Apa? Takut? Dia berani. Aku dan apa? Aku tidak bisa. Aduh, Belajar apa? Apakah aku masih bisa mengejar sekarang? Bagaimana kalau aku yang mewakili kakak untuk bertanding? Apa hubungannya denganmu? Bagaimana tidak ada hubungan? Kita bersaudara, darah lebih kental dari air. Kakak kelimaku memang tidak pandai memanah, meskipun pelayan wanitamu menang. Ini juga bukan kemenangan yang adil. Baik. Karena pangeran keenam turun ke arena, biarkan aku sendiri yang bertanding denganmu. Silakan tunjukkan arahannya. Tapi harus menembak target kapal. Ternyata ini target kapal, jaraknya begitu dekat, aku rasa aku juga bisa. Aku yang akan mencoba. Siapa bilang harus memanah dengan mata terbuka? Di bawah giok tergantung lonceng, dengarkan suaranya untuk menentukan posisi.
Yang keenam, lebih baik kamu yang melakukannya. Kamu bisa. Kamu saja yang melakukannya. Sekarang bukan waktunya untuk membedakan kamu dan aku. Sudah saatnya seperti ini. Aku percaya padamu, semangat. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Jangan tegang, kalah ya kalah. Pangeran ke-6 harus mau menerima kekalahan. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa? Panah Pangeran ke-6 mengenai inti giok. Sungguh hebat. Pangeran Kinong. Aku yang kalah. Nyimpi dan Cuan, terima kasih atas kesempatannya. Bisakah kakak kelimaku diberi kesempatan? Aku sudah punya rencana. Shangguan. Kamu hebat sekali, ya. Kami pasti pelatih yang atas persahabatku. Semua ada berbeda dan mana yang tidak diikuti. Kami yang diikutinya kan? Kamu sendiri sudah berusaha, malah menyalahkanku. Selamat, Pangeran. Sungguh luar biasa. Ayo, makan lebih banyak. Tahu ini enak sekali. Apakah cocok dengan seleramu? Pedas menurutmu? Sedikit, tapi bisa diterima. Tanganmu benar-benar tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku agak bimbang kedatanganku kali ini. Awalnya ingin membujukmu pulang, tetapi sebagai teman. Aku tetap berharap kamu memilih sesuai keinginanmu sendiri. Meskipun kakakmu bilang kalau Pangeran ke-6 menang, dia akan memberimu kesempatan untuk Pangeran ke-5. Tapi dia bukan pertama kali ingkar janji. Kalau kamu benar-benar tidak nyaman, Sepertinya ada yang membicarakanku. pemimpin dan cuan. Tak perlu sungkan, duduklah. Duduk. Aku dengar dari Jinger. Kamu adalah teman pertamanya di Sinchuan. Aku ingin berterima kasih padamu. McKenla. Daging sapinya enak banget. Sebenarnya, aku merasa sangat nyaman dan akrab di Dancuan kali ini. Seperti kembali ke Jichuan, kampung halamanku. Setiap orang memilih pasangan sesuai keinginan hatinya. Hanya saja, jabatan ayahku terlalu rendah. Aku terpaksa menikah ke Sinchuan. Terpaksa.
Maksudmu, kamu sebenarnya tidak ingin menikah dengan pangeran ke-6? Tentu saja, siapa yang mau menikah dengan orang yang tidak dikenal? Jadi, kita. Iya, kita berdua sama. Pernikahan hanya urusan hidup. Kalau begitu, aku bisa keluarkan dekret agar kamu tinggal di Dancuan dan menikah di sini. Ide bagus. Setidaknya satu dari kita bisa terbebas dari penderitaan. Benar kan? Tidak perlu. Pangeran ke-6 orangnya cukup baik. Kami berdua akur seperti teman. Dan dia tidak pernah memaksaku untuk menjadi pasangan suami istri. Jadi hidupku cukup baik. Terima kasih atas kebaikan pemimpin Dancuan. Cepat makan. Shang Guanjing bilang apa? Dia masih belum mau. Bukannya kita sudah lewati semua tantangan? Bukannya pangeran ke-6 menang dalam pertandingan panah? Kenapa masih tidak bisa? Kenapa begini sih orang-orang ini? Pangeran ke-5, kalau kamu hanya ingin membawanya pulang karena perintah pemimpin Xinjuan, itu juga tidak adil baginya. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu mau melanjutkan hidup bersamanya? Aku. Di Dancuan, kami biasa makan hotpot dan bermain mahjong bersama. Meskipun di Dancuan perempuan yang memimpin rumah tangga, tapi hidup kami sangat nyaman. Sama sekali tidak menakutkan seperti yang kalian katakan. Aku juga tidak mau. Agak panas ruangan ini, aku mau keluar sebentar, terlalu pengap. Kalian ngobrol aja, panas banget, gerah. Sebenarnya Pangeran ke-5 dan Xiangguan masih ada kemungkinan. Aku tidak tahu kalau Pangeran ke-6 kita jago memanah. Bukumu terbalik. Nggak baca buku sama sekali. Apa aku melakukan kesalahan di suatu tempat? Kalau tidak saling mencintai, meski perintah kaisar, tetap sulit dipaksakan. Aku juga tidak suka Pangeran ke-6. Cuma bertahan di sini demi Jichuan. Lau Liu. Orang dari Istilan dan Cuan datang lagi. Cepat lihat. Datang. Perintah penyelamatan Raja dan Cuan. Jika dua Cuan bersekutu dan pernikahan sebagai bukti, maka dengan hormat mengundang Pangeran ke-6 Xinchuan untuk menikah ke Dancuan, menikahi Raja dan Cuan. Untuk kebaikan 100 tahun dua Cuan. Apa-apaan ini? Aku bilang, aku kenal Liu dan Wu. Bukan, apa hubungannya dengan dia? Raja dan Cuan. Aku ingin menikah denganmu, Pangeran ke-6 tidak terkejut? Dan Cuan butuh bantuan Xinchuan. Maka terjadilah nasib buruk Pangeran ke-5 dan Jing Er. Tapi sekarang Jing Er tidak mau lagi. Maka biarlah aku yang menyelesaikan pernikahan dua Cuan, bukankah itu sempurna? Surat pernikahan sudah disiapkan, jika Pangeran ke-6 setuju. Aku akan segera memerintahkan orang untuk mengirim surat ini ke Xinchuan. Begitu perintah pernikahan ini dikirim ke Xinchuan, Ayah pasti akan meninggalkanmu. Raja dan Cuan. Maafkan kebodohanku, aku benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Anda? Tak kusangka. Pertama kali aku mengungkapkan perasaan, ternyata sama sekali tidak dipercaya. Tapi Pangeran ke-6, apa yang kukatakan? Semuanya tulus. Terima kasih atas apresiasi Raja dan Cuan, tapi aku sudah menikah. Tidak pantas meninggalkan istri. Tapi aku dengar dari Nona Li, kamu dan Pangeran ke-5 dengan Jing Er sama. Dipaksa menikah tanpa perasaan. Dan dia sama sekali tidak menyukaimu.
Perintahku bisa menyelamatkan pernikahan. Juga bisa membuat Nona Li dan Jinger. Dua nasib buruk berakhir baik. Bukankah itu kisah indah? Kami memang menikah atas perintah. Tapi aku benar-benar mencintai Li Wei. Kalau dia tidak menyukaiku, tidak apa-apa. Tapi tolong, pemimpin dan Chuan, jangan memaksakan kehendak. Aku juga baru tahu perasaan Pangeran ke-6. Pangeran ke-6 ini sebenarnya orang yang baik. Kita bisa mencoba untuk menjalin hubungan. Aku tidak ingin berpisah dengan Pangeran ke-6 seperti ini. Tolong, pemimpin dan Chuan, berikan kelonggaran. Kakak, jangan pisahkan mereka. Kakak, jika kau pisahkan mereka sekarang, Pangeran ke-6 dan Li Wei tidak akan bahagia. Sudah cukup dengan keributan ini. Biarkan aku pulang bersama Pangeran ke-5. Sebenarnya aku tidak seharusnya pulang dengan seenaknya seperti ini. Jinger, aku tahu kau memikirkan persekutuan dua wilayah. Tapi jika kau tidak mau, aku bersedia, Kak. Pangeran ke-5 juga tidak buruk. Meski penampilannya biasa-biasa saja, bodoh dan ceroboh. Sifatnya juga buruk, tidak sabar, tidak lembut, dan tidak perhatian. Fisiknya juga tidak kuat, bahkan tidak bisa mengalahkanku. Itu. Cepat ke bagian tapinya. Tapi, dia orang yang baik. Apa maksudmu orang yang baik? Aku. Pokoknya hidup bersama dia masih bisa dijalani. Dia juga tidak berani macam-macam denganku, dan aku cukup menyukai Sinchuan. Di sana ada teman-teman seperti Li Wei, jadi Kak, jangan menyusahkan mereka. Aku mengerti. Pangeran Kalama, adikku dulu sangat suka tertawa. Tapi entah mengapa, setelah pergi ke Sinchuan, aku tidak pernah melihatnya bahagia lagi. Jika Pangeran ke-5 bisa membuat Jinger tertawa terbahak-bahak, maka aku izinkan kau membawa Jinger pulang. Tertawa terbahak-bahak? Bagaimana? Kau tahu bagaimana cara membuat Sang Guanjing bahagia? Apa mereka? Sudah cukup berpegangan tangan, kalian berdua? Aku tahu. Tidak perlu menjelaskan. Pangeran ke-6 tidak ingin menjadi menantu, jadi dia bilang menyukaiku. Tenang, aku tidak akan berharap lebih. Kamu kenapa? Sakit perut? Aku tidak memberimu makanan pedas. Adik ke-6 kami biasanya tidak menunjukkan ekspresi. Tapi kau benar-benar hebat, bisa membuatnya sakit perut. Biarkan aku yang menanganinya. Kau, Sakit tidak? Kakak akan mengangkat untukmu. jangan sentuh aku. Ini beneran atau enggak? Kamu sengaja cari perhatian ya? Ambil kembali. Aku hangatkan untukmu. Pangeran ke-5, kamu tidak tidur semalaman? Bahkan jika kamu menghabiskan dirimu sendiri, itu tidak akan membantu. Katakan, bagaimana caranya membuat Sang Guanjing tertawa? Dia memang dari lahir sudah cemberut. Ini kan memaksakan orang. Pangeran ke-5, jangan bicara seperti itu tentang dia. Dia sering tertawa di ruang kelas dalam istana. Sudah tidak makan. Pangeran ke-5 mau kemana? Banyak pria di Dancuan yang pandai membujuk istri. Aku mau belajar dari mereka.
Aku ikut denganmu. Tenang. Sakit, guru. Dengan kondisi seperti ini, mau belajar apa? Angkat kepala. Nada jebuzungke. Ini caramu? Belajar seni perubahan wajah? Pangeran kelima bilang Jingjing suka seni perubahan wajah. Sesuai dengan kesukaannya. Tapi bisakah ini dipelajari? Dia bilang, kalau tidak bisa, harus makan 2 mangkok cabai. Tekadnya sangat besar. Dengan kondisi seperti ini, mau belajar apa? Berhenti, guru. Sudah bodoh. Semakin dipukul semakin bodoh. Berhenti, Olanggi. Membunuh orang. Tidak bisa belajar ini, aku bilang padamu, Lau Liu. Pangeran kelima, Anda baik-baik saja? Membunuh orang. Tidak bisa, ini membunuh orang, aku bilang padamu. Ini terus ulang. Lihat, tanganku sampai seperti ini. Tidak bisa belajar ini. Guru, kamu tidak boleh memukul kakakku. Kamu ini bagaimana sih? Lau Liu, kamu Bakamina? Ini apa sih? Pangeran kelima, tahan sebentar lagi, Lau Liu. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa kembali ke Sinchuan. Sebenarnya aku sangat mengerti. Jingjing tidak mau kembali dengan kita. Lagi pula, Sinchuan tidak seenak dan Cuan. Aku sering bermain ini dengan Li Chang di Wuchuan. Aku sangat hebat, tidak pernah kalah. Kamu sangat rindu rumah? Tentu saja. Kalau begitu, setelah perjanjian kita berakhir, apa rencanamu setelah pulang? Mungkin akan menikah. Hidup seperti orang tuaku. Orang itu bisa membuat banyak makanan enak. Ketika menghadapi kesulitan, kami akan saling membantu dan berdiskusi. Tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kuharap itu adalah aku suka. Juga orang yang menyukaiku. Aku kalah. Putri, cepatlah kemari. Iya, aku bilang padamu. Pangeran kelima belajar lama sekali untukmu. Berapa kali dia dipukuli gurunya? Dia bahkan tidak berkedip sedikit pun, sangat susah. Lihatlah, sekali saja. Iya, datang, duduklah. Sudah kubilang aku tidak mau datang, Putri. Pangeran kelima berusaha mati-matian untuk meminta maafmu. Berilah dia kesempatan, lihatlah.
Dia mana? Beberapa hari ini selalu mendekati orang, tidak mau lihat pun tidak bisa. Hilang beberapa hari berturut-turut, dipanggil datang malah dibiarkan di sini. Aku tidak mau menunggu lagi. Mulai. Ternyata pangeran kelima ingin mempertunjukkan perubahan wajah untukmu. Dia berubah? Berubah. Ekspresinya berubah, kan? Iya, ekspresinya sangat kaya. Aku tidak mau lihat lagi, aku mau ganti baju. Putri, benar-benar berubah. Lihatlah. Shang Guanqing. Maaf Shangguan, aku belajar lama sekali. Awalnya aku ingin membuatmu senang, tapi aku tetap gagal. Lihat, kamu sudah datang. Dengarkan aku bicara sebentar ya, hanya beberapa kalimat. Cepat katakan. Baik. Aku ingin minta maaf padamu. Maaf, aku tidak seharusnya membuat permintaan seperti itu. Sebenarnya hari itu, aku membuat kue bulan rasa pedas untukmu. Aku tidak hanya ingin membuatmu senang, tapi juga membuat permintaan yang tidak pantas. Aku berpikir, saat festival pertengahan musim gugur, kamu merana di Sichuan. Aku tidak tahu, aku takut kamu rindu rumah. Jadi aku sengaja membuat rasa itu. Aku hanya ingin membuatmu senang. Apa yang aku katakan sebelumnya, kamu ingat? Apa? Shangguan, aku ingat. Bukan kamu terlalu banyak bicara, kamu bilang apa? Tidak pedas tidak senang, orang disenjata di, latihan tidak boleh ada yang mendekat. Ayam dipotong terlalu besar susah ditumis, masakan tidak boleh pakai gula. Kamu namanya Shangguan Jing bukan Shangguan Qian. Dan suka melihat perubahan wajah. Yang mana? Kamu tersenyum. Akhirnya tersenyum. Bagus sekali, kamu akhirnya tersenyum. Dia tersenyum. Pangeran Kelima. Shangguan, sebenarnya kamu tahu tidak? Senyummu cukup cantik. Lao Liu. Seperti yang dikatakan Jing Er, dia juga punya keputusan sendiri. Shangguan. Aku tahu. Kamu bilang akan ikut aku pulang, tidak lain hanya untuk membantu. Li Wei dan Lao Liu keluar dari masalah. Tentu, juga untuk Dan Chuan. Tapi yang ingin kukatakan adalah, Urusan apa dengan Jiu Chuan dan aliansi? aku tahu kamu ingin kebebasan, ingin berpetualang dengan pedang. Aku mendukungmu. Melepaskan satu orang. Itu masih bisa kulakukan. Meskipun ayah mungkin akan menghukumku. Tapi tidak apa, aku bisa bertahan. Jika kamu benar-benar ingin pergi. Pergilah, tidak masalah. Aku bukan orang yang tidak menghargai persahabatan. Aku sudah bilang akan ikut kamu pulang, pasti akan ikut kamu pulang. Benar, kalau begitu, baiklah. Kalau begitu, di sini aku ucapkan terima kasih. Dua orang pangeran, tugas kalian datang ke Dan Chuan sudah selesai dengan sukses. Hari ini aku sengaja mengadakan pesta perpisahan untuk mengantar kalian. Terima kasih Tuan Chuan, beberapa hari ini aku mengunjungi Dan Chuan untuk melihat kondisi air. Aku merangkum 8 strategi pencegahan banjir, semoga bisa membantu Dan Chuan. Menggunakan nelayan lokal sebagai pengamat utama, rakyat yang mencegah banjir. Benar-benar strategi yang brilian. Mengatasi banjir tidak sebaik mencegah banjir, jika Dan Chuan membutuhkan. Xin Chuan tidak akan menolak. Aku memang tidak salah menilai pangeran ke-6. Mari mulai pesta.
Pangeran Kalama. Meskipun adikku bersedia ikut kamu kembali ke Sinchuan, tapi aku masih berharap Pangeran kelima tidak melupakan surat perjanjian yang kamu buat. Selama menikah dengan adikku, berani-beraninya mengambil selir. Aku pasti akan membuatmu tidak punya keturunan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tuan Chuan Dan, tenang saja. Kalau Pangeran kelima tidak baik kepada Jingjing, suruh dia kembali ke Dan Chuan menjadi menantu. Itu tergantung pada performa Pangeran kelima. Tunjukkan performa yang baik. Semoga perjalanan kalian lancar. Pangeran kelima, berikan tenaga. Tangga, kamu harus kuat. Hati-hati, Angkat kaki. hati-hati. Ya, tidur di sini, ikuti sisi ini. Naik sedikit, naik lagi, jalan, 1-2 jalan. Kepala Su, hati-hati. Terima kasih semuanya, silakan pulang dulu. Malam ini aku yang akan merawat tuan muda. Kepala Su punya istri sampingan. Hal kecil ini tidak perlu merepotkanmu. Benar juga, bantu aku berdiri, kita pergi. Kepala Su. Shangguan. Besok kita pulang. Tidak bisa, malam ini kita harus bertahan. Kamu tidur di meja. Bukan Shangguan, aku tidur di lantai boleh tidak? Meja kecil, gampang jatuh kalau berguling, susah bergerak. Shangguan. Kenapa bangun? Cepat tidur lagi. Segelas anggur, cuma segelas, bisa mabuk seperti ini. Masih memaksakan diri. Sama sekali tidak bisa minum. Masih nekat minum. Apa kamu membenciku? Tidak. Menikah karena perintah? Sama sekali tidak ada perasaan, tidak suka padaku. Itu semua kamu yang bilang ke pemimpin Dan Chuan. Itu kan awalnya. Awalnya kita memang dipaksa menikah. Kalau sekarang, kamu sendiri yang bilang, suruh aku tenang beberapa hari ini. Lalu pulangkan aku. Kamu majikanku, aku karyawanmu. Mana ada karyawan suka majikan? kamu tetap membenciku. Aku tidak pernah membencimu. Kalau tidak benci, apakah ada sedikit suka? Aku tidak terlalu jelas.
Bagaimana? Istirahatnya cukup? Kemarin malam kamu mabuk. Tidak ingat. Ingat kok. Aku memang tidak kuat minum, tapi sikap saat mabuk masih baik. Kemarin malam setelah kakak kelima dan Sushen mengantarku pulang. Langsung tidur. Tidak ada lagi. Masih mau apa lagi? Sudah, aku mau mandi, kamu keluar. Kamu mandi saja, tidak ganggu. Kamu menggangguku, keluar. Ada apa? Ngapain? Dia menciumku atau tidak? Apa benar aku bermimpi? Pasti dia mencium. Aku rasa kamu sedang bermimpi. Bagaimana bisa bermimpi? Aku ingat semua detailnya dengan jelas. Tidak mungkin bermimpi. Kamu juga minum alkohol, kan? Bagaimana kamu yakin? Dia memang mencium. Dia pasti tidak mencium. Dia mencium. Dia tidak. Memang mencium. Pasti tidak. Memang mencium. Tidak mungkin mencium. Dia jelas-jelas menciumku, tapi aku tidak punya bukti. Jingjing, aku mau tanya sesuatu. Sudahlah, tidak usah ditanya. Kamu tanya saja. Aku punya adik perempuan, dia sangat menghormati majikannya. Tapi akhir-akhir ini dia menyadari bahwa majikannya itu memandangnya dengan cara yang agak tidak jelas. Yang paling penting adalah dia bermimpi. Majikannya itu berbuat tidak senonoh padanya. Kamu bermimpi Inseng berbuat tidak senonoh padamu? Adikku, bukan aku. Kalau adikmu. Jika hanya mimpi, tidak ada masalah. Tapi sepertinya bukan mimpi. Inseng benar-benar berbuat tidak senonoh padamu? Bukan aku, adikku. Lupakan dulu tentang adikmu. Tidak bisa lupakan adikku. Baik. Kalau begitu aku tanya. Apakah adikmu tidak mau? Jika adikmu tidak mau, dan orang itu masih memaksa, aku akan memberinya pelajaran. Tenang, jangan emosi. Yang paling menakutkan adalah, sepertinya dia juga tidak terlalu menolak. Kalau begitu, minta adikmu untuk memikirkan baik-baik. Apa perasaannya terhadap majikan itu? Setelah kembali ke Cuan Baru, bagaimana aku harus menghadapinya? Cuan Baru, sebagai pemimpin 9 cuan, membutuhkan biaya besar untuk menjaga stabilitas. Karena itu, kami meminjam dari Cuan Emas, pusat kekayaan dunia. Sebelumnya, kami menyelesaikan masalah banjir di Cuan Merah demi kepentingan bersama. Tetapi menyebabkan kas Cuan Baru kosong sementara, dan Cuan Emas menagih hutang. Cuan Baru berada dalam dilema. Apa pendapat kalian? Cuan Emas sekarang meminta kita melunasi hutang, jelas mereka sengaja mempersulit. Kita tidak boleh menyerah. Mereka terus mendesak seperti ini. Kalau begitu, kita lawan. Komandan, bicaramu sangat berani. Perdamaian yang dijaga dengan susah payah oleh Yang Mulia hancur karena satu kalimatmu. Apakah maksud Pangeran keempat adalah melunasi hutang? Dinas Kependudukan sudah memberikan uang untuk memperbaiki jalan di Dancuan. Tidak mungkin memintanya kembali. Jin Cuan tahu Dancuan sedang dalam masalah. Mereka egois, tidak membantu saja sudah keterlaluan. Di saat seperti ini, malah memaksa kami membayar hutang. Dengan niat jahat seperti ini, bukankah seharusnya kita membalas?
Jenderal, hati-hati dengan ucapanmu. Tanggal pembayaran yang kami janjikan ke Jinchuan memang sudah dekat. Meskipun Jinchuan berniat jahat, tapi jika tersebar, paling hanya dianggap tidak peduli. Apa alasan kami untuk mengirim pasukan? Benar. Kami memimpin dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan. Ya, jika ada yang kesulitan, Sinchuan pasti membantu. Mengatur keuangan adalah kewajiban, tapi Jinchuan yang serakah itu. Menjaga harta mereka ketat, dan tidak pernah membantu yang lain. Tapi saat mendapat bantuan dari Sinchuan, mereka selalu yang pertama. Jika tidak dihukum sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah ada departemen yang bisa mengembalikan uang itu? Kami selalu menepati janji. Karena sudah berjanji ke Jinchuan, meski hanya sebagian, kita harus berusaha. Putra Mahkota. Ayah, menurutku, untuk mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Hanya dengan menaikkan pajak, tapi rakyat akan terbebani. Aku tidak berani memutuskan. Berilah waktu, aku pasti akan menemukan solusi. Untuk meringankan beban ayah. Rapat ditutup. Menghadapi Jinchuan dalam waktu singkat tanpa membebani rakyat, tidak mudah menemukan solusi. Yang ketiga, kau punya hubungan dengan Raja Jinchuan dan sering berdagang. Ada ide? Usahaku tidak seberapa dibanding Jinchuan. Lagi pula hubungan keluarga sudah jauh. Raja Jinchuan mungkin tidak ingat. Istriku menungguku di rumah, aku duluan. Kakak kedua, adik keempat. Dia seperti rumput yang tertiup angin. Jika Jinchuan tidak bermusuhan, tapi ingin bersahabat, dia pasti sudah buru-buru mendekat. Dia hanya tidak ingin terlibat karena ini rumit. Kakak kedua, ada kabar. Yang keenam, sudah menyelesaikan masalah Dancuan. Kita harus cepat bertindak, atau aku khawatir. Maksudmu, anak haram yang tidak dihargai itu pantas jadi lawanku? Tentu tidak. Tapi dia terus mencari perhatian ayah akhir-akhir ini. Entah apa niatnya. Kita harus waspada. Sampai. Terima kasih, Suguan. Sama-sama. Ayo, Shangguan, hati-hati. Lau Liu, tak kusangka kau akan seperti ini. Sama-sama. Shangguan, tunggu aku. Handring Kina. Tuan Dai memanggil. Tuan, mengapa terburu-buru mencari aku? Ada urusan mendesak? Raja Jinchuan menagih hutang. Untuk bantuan banjir dan cuan, tapi uang pajak sudah dialokasikan. Sekarang gudang kosong. Sementara tidak mampu membayar. Tapi jika hutang Jinchuan tidak dibayar, bisa merusak reputasi kita. Tuanku juga berpikir begitu, tapi aku menduga. Tuanku tidak ingin membebani rakyat. Rakyat sudah susah, tentu tidak bisa menghitung uang mereka lagi. Aku ingat Tuan pernah berkata, di masa pemerintahan sebelumnya ada hutang macet. Pejabat luar datang ke ibu kota termasuk jamuan daerah. Semua dibayar dari Departemen Keuangan, tapi tidak pernah dikembalikan. Tapi itu semua hutang lama, beberapa pemerintahan berlalu.
Tidak ada yang berhasil menagihnya. Kau ingin mencoba? Tapi ini harus dilaporkan ke tuanku. Untuk melaporkan, harus punya rencana yang sempurna. Tuan tenang saja. Taruh senjata di kamarku. Shengwan, Shengwan. Dengar dulu, pelan-pelan, tunggu. Aku sudah berpikir. Kurasa kamarmu sudah penuh, tidak bisa lagi. Barang-barangmu taruh di ruang belajarku saja. Kau rela menyerahkan ruang belajarmu untukku? Apa yang kau katakan? Tentu saja aku rela. Milikku adalah milikmu. Lagi pula, ruangan ini jarang kupakai. Taruh saja di sini. Taruh di ruang belajar. Iya, ayo sini. Bagaimana? Ini desainku, mirip merak mengembangkan ekor, kan? Sebenarnya idenya sederhana. Selain cantik, harus praktis. Kau lihat, nanti kami manis kata. Tidak perlu mencari-cari di peti, di sini. Langsung kelihatan. Nyonya muda kenapa? Sejak kembali dari Dancuan agak tidak normal. Nyonya muda, waktunya sudah hampir. Mari kita makan siang. Makan? Aku tidak bisa makan satu meja dengannya. Aku tidak mau makan. Tidak boleh begitu. Hari pertama pangeran kembali ke istana langsung sibuk. Susah payah baru bisa ketemu saat makan siang. Anda harus pergi. Tiba-tiba perutku sakit, tidak bisa pergi. Perut sakit? Perut sakit juga harus pergi. Cepat bangun. Aku benar-benar tidak mau pergi. Aku tidak mau. Istri samping, pangeran memanggil Anda. Bulan depan istana akan ada masalah, harus berhati-hati. Jika ada orang yang meminta bantuan datang menemui Anda, sebaiknya jangan ditemui. Hadiah apalagi, jangan diterima. Pangeran memanggilku hanya untuk mengatakan ini? Memangnya, Pangeran sedang menangani urusan kantor pajak. Takut ada orang jahat yang memanfaatkan kesempatan, jadi ingin mencegah sebelum terjadi. bulan depan akan banyak yang dimintai utang. Sejak kembali dari Dancuan, kamu sepertinya selalu menghindariku. Ada? Li Wei, jika aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu, tolong beritahu aku. Tidak ada. Pangeran terlalu banyak berpikir, tidak ada apa-apa. Hormat kepada Pangeran ke-6 dan istri sampingnya. Istri menyuruhku untuk melihat. Nona Song, apakah Anda tidak enak badan?
Kenapa sudah beberapa hari tidak datang ke istana Jinghe untuk memberi salam? Rambut hitam akhirnya berubah putih. Saat kakak Zeng meninggalkanku masih musim panas. Sekarang sudah musim gugur. Sembilan koin, milikku. Kartu yang bagus ini dimainkan dengan buruk. Nona Song. Pangeran sudah kembali, menyuruhku untuk membebaskan Anda. Sudah sebulan. Kakak Zeng akhirnya ingat padaku.